Duality theory adalah salah satu penemuan penting selain penemuan Rietveld-Simplex. Rietveld-Simplex adalah metode yang memperbaiki nilai dari basic inverse. Jadi setiap iterasi B inverse ini langsung auto update. Intinya simplex menjadi semakin singkat, lebih singkat daripada matrix form. Ini pendekatan simplex dengan menggunakan matriks dan vektor, jadi lebih singkat. Oke, itu adalah penemuan Rietveld-Simplex ya. Selain penemuan Rietveld-Simplex, kita menemukan ada linear programming yang disebut dengan duality theory. Kenapa begitu penting duality theory? Karena ternyata linear programming satu dengan linear programming yang lain memiliki hubungan. Linear programming yang pertama disebut primal atau asal muasal ya, atau origin. Linear programming yang ada hubungannya dengan pertama tadi disebut dual. Nah, jadi ada LP bentuknya seperti ini. Ini LP yang pertama, ini LP yang kedua, bentuknya seperti ini. Nah, keduanya ini memiliki hubungan. Jika ini memiliki hubungan, maka ada namanya duality theory. Hubungan primal dual ini terbukti berguna misalkan pada bab 4.7 kita mempelajari shadow price yang ternyata berasal dari hasil akhir pemrograman dual. Ini misalkan yang primal, ini misalkan yang pertama adalah primal, yang ini dual. Nah, shadow price itu didapat dari LP2 yang sudah optimal ya. Oke, sedikit saya mampir ke sini ya, saya menjelaskan sedikit. Ini adalah permasalahan Windor. Kalau Anda masih ingat di week 3 kita akan fokus di sini ya, kapasitas. Yang dimaksud dengan shadow price adalah merubah ini. Kemudian bentuk linear programmingnya seperti ini. Kita fokus di sini. Lalu dijabarkan dalam grafikal. Bentuknya seperti ini. Ini adalah resource yang pertama, ini resource yang kedua, ini resource yang ketiga, yang sesuai dengan soalnya tadi ya. Di sini 4, 12, 18. Nah, semua resource tadi ditambah 1. Ini menjadi 5, ini menjadi 13, ini menjadi 18, ini menjadi 19. Di halaman sebelum ini, ketika resource yang pertama dirubah menjadi 5, Z nya tidak ada perubahan, tetap Z nya adalah 36. Kemudian yang ini, jika resource nya dijadiin 19, Z nya ada perubahan, tetapi hanya perubahan cuma 1. Jadi kalau ini dinaikin menjadi 20, Z nya menjadi 2. Ini menjadi 21, Z nya resource nya ditambah jadi 21, berarti ini Z nya 3 gitu. Nah, yang paling menguntungkan adalah yang ini. Ketika ini kan resource yang kedua ya. Ini sudah ada perhitungannya di sini.
ini Z pada saat titiknya di sini. Ya, ini di soal yang origin. Ini soal yang origin, soal yang asal muasal. Nah, ketika resource-nya dinaikkan menjadi 13, maka garisnya naik, ya, otomatis si titik optimal juga naik. Ketika titik optimal naik, ya, ini juga berubah. Yang tadinya 2,6, ya, yang tadinya ini 2 menjadi 5,13, yang tadinya ini 6 menjadi 13,2. Nah, ini dimasukkan ke sini. Hasilnya adalah 37,12. Nah, kalau yang asal muasalnya kan 36. Jadi perbedaan 36 sama ini 37 adalah 3/2. Summary-nya seperti di atas ini. Oke, ini tadi resource yang di X berapa tadi ya? X1 di sini ya. Ya, tidak menghasilkan apa-apa dan secara gambar memang tidak akan berubah titik optimalnya. Oke, ini yang paling menguntungkan ketika kita merubah merubah kapasitas. Tadi kan kapasitasnya 12, kita naikin saja jadi 13. Kemudian yang ini hanya nambah 1. Yang tadinya 18 kita beli di pasaran adalah 19 gitu. Lalu mengapa shadow price itu penting? Ya, karena ini ya, informasi macam ini yang disediakan oleh shadow price sangat jelas, sangat bernilai bagi manajemen, bagi manajer. Ketika si manajer mempertimbangkan mengalokasikan kapasitas di dalam organisasinya. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa resource-nya tadi bisa ditambah menjadi yang tadinya 12 menjadi 13. Nah, padahal di perusahaan itu kan cuma 12. Nah, ini dari mana dapatnya? Nah, menurut penjelasan di bab ini, resource in marketplace. Jadi kita mencari di marketplace, kita beli jadi atau subkontrak. Oke, berikut contoh penjelasannya ya. Misalkan ada Z yang merepresentasikan, di sini ada CJ ya. CJ plus 1. Ini X2 misalkan. Nah, Z itu adalah profit ya. Ini adalah profit, and that the unit profit of the activities, the CJ value ini include the cost at regular price. Jadi keuntungan di sini di sini unit profit ya. Unit profit of the activity ini. Unit profit of the activity itu sudah include the cost. Tetapi jika belum, ya ini alternatively ya, jika tidak termasuk di dalam unit profit sehingga kita membayar premium price must be paid for the resource, maka YI bintang ini merepresentasikan maksimum premium ya. Jadi YI ini adalah delta perbedaan antara Z yang origin dengan Z yang sudah dinaikkan resource-nya. Ya, saya kembali ke halaman di atas. Oke, kalian bisa lihat di sini. Y2 bintang ini adalah delta Z, perbedaan Z antara Z yang awal, ini Z yang awal, nilai Z awal sama Z yang diusulkan untuk dinaikkan. Apa yang diusulkan? Yaitu constraint nomor 2 ini. Oke, sekali lagi ya.
Jadi ini ada premium price must be paid. Nah, ini ada maksimum premium atau excess over the regular price, melebihi ya, melebihi dari regular price. Maka ini akan menjadi maksimum premium jika tidak include cost, seperti di atas. Berarti si ini adalah maksimum premium yang akan dibayar. Kita akan mengeluarkan sejumlah ini harganya, perbedaan kan. Kita akan mendapatkan keuntungan sekian kalau kita membayar sekian gitu. Jika kalau tadi tidak include ya, tidak include cost seperti di bawah tadi ya, sekali lagi. Oke, ini tadi that the unit profit include the cost. Kalau sudah include the cost, ya sudah, kita nggak perlu membayar. Kita tinggal beli saja dan tetap sudah ada di sini ya, 3/5 ini untuk menaikkan ini udah termasuk harga di sini. Tapi saya sangat terbuka apabila ada di antara kalian yang memiliki pendapat lain tentang ini. Saya sangat menunggunya gitu ya, karena di sini ada beberapa kalimat yang agak perlu dijelaskan ya, perlu didalami lagi, perlu digali lagi. Ya, kembali ke sini tadi kita sampai penjelasan ini ya di shadow price dan bagaimana hubungan shadow price dengan duality theory tadi. Oke, akan kita buktikan nanti. Selain shadow price, kita juga fokus ke sensitivity analysis. Sebelum kita menerapkan di suatu permasalahan, mungkin kita akan mempelajari dulu beberapa istilah-istilah yang ada di layar berikut ini. Materi ini saya dapat dari MIT. Ini open course ya, open source. Anda bisa cari di googling ya, judulnya Duality MIT. Ya, moga-moga dapat ya, saya juga lupa ini saya pakai keyword apa gitu ya. Ya, kalau lihat dari judul chapternya seperti ini, Anda bisa mencarinya di googling. Kita kembali ke tabel 42 di Duality from MIT. Yang perlu kita ingat adalah istilah-istilah seperti ini: primal visible and unbound, primal invisible, kemudian di bawahnya ada primal invisible juga. Yang nomor 3 dan 4 ya, perbedaannya ada di sini di unbounded. Agar lebih paham, kita akan mencoba ini secara grafikal ya, seperti biasa di Desmos. Kita akan membuat yang ini dulu ya, X1 plus X2 lebih kecil daripada 4, X1 ditambah, kalau di sini jadinya Y bukan X2, ini lebih kecil daripada 4. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian constraint yang kedua, X1 dikurang X2 kurang dari 2, hasilnya seperti ini. X1 dikurang X2 lebih kecil dari 2. Oke, warnanya agak terlalu gelap ya.
matrisnya bayangannya saya hilangkan saja seperti ini sajalah. Oke. Terus yang Z 2x ditambah x 2x, kalau di sini 2x ditambah y sama dengan misalkan 3. Oke, kita lihat di sini. Ini kan soalnya soalnya adalah maximize, jadi kita harus membuat si Z ini menjadi besar kan. Ini Z nya 3 ya, kemudian Z nya saya coba-coba tadi, misalkan Z nya 4. Kenapa 4? Karena maximize kan, jadi harus dinaikkan. Kalau 5, oke, 5 di situ. Tadi 4 di mana? 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7. Nah, 7 adalah optimal di sini ya. Kalau misalkan 8 kelewatan karena si arsirana ini kan lebih kecil ya. Kalau lebih kecil ini di bawah untuk yang constraint pertama, tapi kalau untuk constraint yang kedua, kalau lebih kecilnya dia lebih kecil begini ke atas ya. Kita lihat constraintnya ini x min y lebih kecil sama dengan 2, tapi bayangannya dia ke atas. Coba kita lihat soalnya. Oke, seperti ini, lebih kecil daripada 2, dia ke atas, makanya saya aktifkan juga terlalu gelap ya. Oke, gini aja lah. Nah, jadi RC ini ke atas, ini saya ke bawah. Nah, kalau saya setting 8 sehingga garis merah ini adalah di luar dari visible region, nggak bisa, berarti dia 7 yang paling maksimal, itu di sini. Selanjutnya kita coba dual visible-nya. Oke. Dual visible-nya jadi dibalik ini, si angka 42 ini dia ke sini, yang 2-nya ke sini, jadinya seperti ini ya. Yang 4-nya ke atas, 2-nya juga ke atas. Ya, jadi berarti ini juga tukeran, ini ke bawah, ini ke sini, ini ke sini. Ya, ini turun menjadi constraint yang pertama, ini turun menjadi constraint yang kedua. Coba diamati, sama sekali tidak ada yang berubah. Nah, kecuali nanti kalau misalkan di sini ada kecuali di sini kalau ada constraint yang sama 3 ya, jadi nanti ini juga akan nambah menjadi x3 gitu ya. Misalkan ini lebih kecil dari 6, nanti ini naik ya kan, naik ke sini 6, terus ini 4, ini 2, nah, ini nanti turun. Nanti ada contoh soalnya yang tidak simetris seperti ini ya. Ini kan simetris ini. Oke, lanjut, saya akan memperlihatkan bentuk dual secara grafis. Kalau primal kan tadi seperti ini. Oke, seperti itu primalnya. Sekarang ke dual visible. Oke, mulai dari sini dulu ya. 1y ya, ini x sama ya, sama persis dengan ini, nggak ada yang beda. Plus minusnya juga sama, cuma ini aja yang saya copy paste nanti. Ini yang pertama udah saya tulis, kemudian saya copy paste di sini.
X min Y sama dengan 1. Kemudian Z nya ya, Z nya tadi berasal dari sini 4 dan 2 ini, berarti 4X plus 2Y. Nah, sama dengan berapa? Misalkan mulai dari 3 lah. Oke, di sini kan sangat ribet ya, saya matikan yang originnya dulu, primalnya saya nonaktifkan. Oke, ini adalah bentuk dari dual visible. Sekarang saya mau memperlihatkan yang primal. Oke, ini adalah primal. Tapi Z nya 7 ya. Coba Z nya 3 juga deh. Oke, Z nya 3. Oke, sekarang Z nya sama-sama saya. Nah, itu dia. Yang merah ini adalah Z dari primal. Yang biru ini Z dari dual. Oke. Ini adalah constraint pertama dari primal, originnya, dari soalnya. Kemudian yang ini dari dual ya, constraint pertama dari dual. Ini adalah constraint kedua dari primal. Ini adalah constraint kedua dari dual. Ini Z yang tadi, yang pertama kali saya perlihatkan, Z primal. Yang ini Z dual. Nah, mirip ya dengan shadow price. Oke, di mana miripnya? Miripnya ini primalnya, terus ini dualnya. Shadow itu bayangan, selalu mengikuti. Ini juga bisa nanti, ini juga bisa nanti, gitu ya. Sama dengan yang berikut ini. Ya, ini adalah primal, ini adalah dual, dan mereka membayangi ya, saling membayangi ya. Kalau misalkan ini yang menjadi soalnya, maka bayangannya ini. Tapi kalau saya kasih ini soalnya, maka bayangannya bisa jadi yang ini atau di bawahnya, tergantung nanti lihat di soalnya ya. Tapi pada dasarnya sih ya tinggal dibalik saja. Kalau nggak ini yang menjadi soalnya, ya ini yang menjadi soalnya. Padahal sih dua-duanya tinggal dibalik-balik. Contohnya seperti ini. Jika saya kasih soal yang ini 4x1 2x2, saya kasih soal ini, berubahlah ini menjadi dual, ya pasti dualnya begini, udah pasti. Nah, tinggal dibolak-balik saja. Misalkan saya kasih soal yang ini, mana bentuk dualnya? Ya ini bentuk dualnya. Jadi tidak pernah lepas antara ini atau ini. Nah, tadi kan saya bilang ada di sini. Itu nanti tergantung dari ini tanda ini operationnya, atau tanda minus ya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya cukup membuktikan di nomor 1 saja. Nah, saya harap Anda yang membuktikan sisanya. Misalkan Anda membuktikan ini ya, ini saya sarankan Anda membuktikan ini karena bentuknya sangat menarik. Oh, ternyata begitu yang dimaksud dengan primal dan dual. Kita kembali ke materinya Pak Lieberman. Di sini perlu saya sampaikan kepada Anda, yang perlu Anda remember ya. Remember rumusnya, si C ini dia kesini
ini. Sementara yang B ini dia berubah menjadi sini. Tapi ingat ini harus juga berubah, jangan Z juga ya. Ini untuk identifikasi bahwa W ini adalah dual. Ini bentuk yang lebih rapi ya, sedikit simbol-simbol. Nah, mungkin Anda masih ingat CX ya, di pertemuan sebelumnya ada AX, ada B, ada X. C itu adalah vektor, kalau A itu adalah matriks ya, 1 0 0 1 nih adalah matriks. Kalau C dan X itu C itu vektor yang horizontal, terus X itu vektor yang vertikal ya, karena kan ini konstanta, C itu konstanta. Nah, ini misalkan X1, X2. Oke, itu matriks dan vektor ya. Kita akan mengerjakan duality ini dengan matriks dan vektor. Nah, duality-nya ya simetri ya. Yang A tetap A, ya tetap A. Nah, yang C-nya berubah di sini, B-nya ke sini. Nah, Y-nya adalah vektor ya, vektor yang row ya, ini vektor yang row, ini kolom. Masih di contoh yang sama tentang window. Contohnya ini bisa dilihat di week 3 ya, jauh sekali. Tapi singkat cerita, ini sudah menjadi in algebraic form. Ya, seperti yang saya katakan beberapa menit yang lalu bahwa ini ada 3 constraint. Tadi yang dari MIT kan cuma 2 constraint ya. Sementara ini 3 constraint. Ini tidak simetris. Di sini ada 2 variabel keputusan, tapi di sini ada 3. Sementara yang tadi yang MIT punya itu cuma 2 dan 2 ya. Ini ada 2 variabel, ini ada 2 constraint. Yang ini dia pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. Kalau secara matriksnya bisa dilihat di bawahnya di sini. Ini primal problem in matrix form. Nah, silakan Anda pause dulu lah ya, Anda amati ini. Saya ingatkan lagi, ini adalah C, ini adalah X ya, CX, ini adalah A, ini X, ini apa nih, B ya, B kecil karena dia vektor, dia pakai B kecil. Nah, kalau matriks ya pakai huruf besar, A besar. Nah, B nya kan pindah ke sini, C nya pindah ke mana ya, ke sini ya. Lanjut. Maaf, tadi ada yang lupa bahwa tujuan ya, fungsi tujuan ini dia juga ikut berubah, yang tadinya maximise menjadi minimize. Kita lanjut ke tabel ya, tabel for linear programming. Nah, yang primal problem ini sampai sini saja. Ini primal problem. Semoga Anda masih ingat tabelnya ya. Ini ada koefisien dari X1, ini adalah koefisiennya, koefisien dari X1, koefisien dari X2, constraint pertama, constraint kedua, dan seterusnya. Nah, ketika primal dirubah menjadi dual, jadinya seperti ini. Nah, semoga Anda bisa membayangkannya. Koefisiennya ya,
koefisiennya seperti ini, tapi right side nya ada di sebelah kiri gitu. Dan koefisien for objective function nya ada di sini. Di contoh yang window glass example, ketika dimasukkan ke dalam tabel seperti ini ya, ini adalah primal. Oke, ini adalah koefisiennya, terus ini adalah kapasitasnya. Kalau anda masih ingat simbolnya ya, ini adalah A besar, ini adalah B kecil, ini harusnya X ya, tapi dia harusnya apa nih, vertikal ya, harusnya vertikal. Kemudian ini adalah C ya, koefisien C kecil.